Pemirsa, anggota DPR RI dari Komisi 6 Muhammad Nasim Khan telah melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat siang. Dalam kunjungan tersebut, Nasim Khan selaku anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, wilayah Dapil Jawa Timur 3 ini sengaja mengundang hadirkan sejumlah perusahaan atau mitra BUMN yang ada di ujung timur Pulau Jawa. Turut hadir dalam kesempatan tersebut pimpinan Bank Himbara, pimpinan PLN UP3 Banyuwangi, ADM Perhutani, Pengadean, manajer PTPN 12, Angkasa Pura Blimbing Sari, Perum Bulog, PT KAI Daop 9 Jember, serta masih banyak yang lainnya. Meski banyak yang diapresiasi terhadap kesuksesan kinerja perusahaan milik BUMN, seperti halnya PLN UP3 Banyuwangi yang peduli terhadap masyarakat saat momen mudik lebaran, dengan mendirikan posko mudik yang lengkap dan berbagai fasilitas. Selain itu, dalam giat yang dikemas silaturahmi pasca momen lebaran ini, Nasim Khan juga tak lupa menyerap aspirasi serta berkoordinasi secara langsung dari masing-masing mitranya melalui forum dialog. Dengan adanya serap aspirasi ini dinilai bisa mengetahui terkait kendala ataupun keluhan secara langsung, yang nantinya akan dibawa ke pimpinan sehingga badan usaha milik negara khususnya yang ada di Kabupaten Banyuwangi bisa semakin maju. Nasim juga membahas terkait dengan penyaluran CSR yang harus benar-benar tepat sasaran, yang mana penyaluran CSR merupakan salah satu ujung tombak berbagai perusahaan di bawah naungan pihak Kementerian BUMN. Untuk itu, kami buka sesi diskusi untuk sore hari ini. Mungkin ada yang memberikan arahan, masukan maupun kritik. Boleh ya Bapak ya? Oh, boleh sekali, oke. Harusnya undang-undang itu disampaikan lewat situ juga nggak apa-apa gitu, karena harusnya tidak ada yang ditakuti. Malah sebenarnya aspirasi kita bisa dibawa ke pusat dan bisa ditembuskan di sana kan gitu. Permasalahan di daerah kan pastinya tidak. Ya itu termasuk masukan buat saya, aspirasi saya, walaupun saya bilang dulu nanti sebutkan dari itu masukan luar biasa, sehingga ya itu berhasil tadi bilang oknum SDM. Padahal itu ada batasan waktu berapa lama Pak ya supaya bisa dapat lagi atau seumur hidup ya di permen ini. Kalau yang berikutnya kan nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Kalau sekarang berapa tahun? Ada waktu kan? Batasan sampai yang paling ada 200 juta itu sudah. Ya limit ya sekarang ya bahasanya ya. Oke. Coba saya pelajari gitu. Gimana kira? Perlu kayak perlu diskusi itu ya Pak. Memang kalau bicara soal pupuk itu nggak ada habisnya Pak. Cuman memang secara substansial sudah tentu antara pupuk subsidi dan non subsidi. Karena memang kalau pupuk non subsidi itu seluruh kebijakan mutlak ada di kita. Mulai soal harga, soal pricing, soal distribusi, soal regulasi itu menjadi kewenangan dari Indonesia. Tapi ketika kita bicara soal pupuk subsidi itu tidak bisa hanya bertumpu pada DIY saja, karena itu melibatkan seluruh instansi yang terkait. Tapi satu-satunya saya sudah pernah sampaikan, bisa buka di Nasional Indonesia. Saya meminta kembali pemerintah mengevaluasi, membahas kembali tentang pembatasan subsidi, jenis subsidi, ya kan, dari 70 menjadi 9 subsidi. Karena masyarakat Indonesia ini yang bermacam-macam, petani tidak bisa hanya dipatok oleh 9 penerima subsidi pokok itu. Yang kedua, tentang distribusi jumlah limit subsidi ini ya, turun demikian rupa. Kalau jujur, kalau di sini memang perlu kita bahas. Kalau kita berbicara tepat sasaran, mungkin masih masuk akal. Asalkan sistemnya, regulasinya dibenahi. Tetapi pengurangan. Yang tahun ini yang sering terjadi itu adalah terjadinya temperan Pak. Temperan itu adalah mesin kendaraan yang menabrak kereta api di pintu perlintasan. Itu kami kemarin pada saat angkutan lebaran benar-benar ekstra kerja keras Pak, karena angkutan lebaran itu kan tentunya penumpang yang dibawanya sangat banyak, sehingga kami menjaga ketat bagaimana caranya menghindari terjadinya temperan. Padahal sebetulnya
sebetulnya kalau secara undang-undang itu perlintasan itu sebetulnya bukan tugas KAI Pak untuk menjadinya. Itu laporan transportasi Jawa Timur di Seraton termasuk KAI sudah dijelaskan di sana. Yang pasti kami apresiasi kepada KAI khususnya Banyuwangi hampir sudah berjalan dari 10 tahun ini melakukan reformasi luar biasa khususnya di bagian Indonesia Timur ini. Saya juga terus memfasilitasi bagaimana penataan daerah-daerah saya juga terima kasih KAI dan KAI juga yang menerima dan memberikan fasilitas itu dan mengikhlaskan daerah-daerah dan membantu karena kan banyak KAI. Untuk masalah pangan tahun ini cukup kompleks. Kami mengalami kondisi hampir beberapa tahun itu dengan tahun ini sangat berbeda. Artinya apa? Contoh begini, kami pada waktu ini panen raya dulu. Di satu sisi harga kalau secara rumus mulai tahun-tahun sebelum itu panen raya itu pasti harga turun. Kalau tahun ini panen raya harganya cukup naik dan barangnya ini sampai ada istilah ekonomi terbunuh itu baru gagal. Pemerintah harus sesuaikan stok kebutuhan kita tahun ini sekian, bulog sebagai distribusi dan bagaimana regulasinya harus siap menyiapkan, kalau enggak ya harus impor gitu. Dan gitu saya kira bagaimana bulog sendiri bagaimana bisa hadir dalam masyarakat ini bisa memberikan itu aman, nyaman itu kayak kerjasama dengan pemerintah yang itu otomatis bisa lepas dari pemerintah juga juga bagaimana supaya bisa masyarakat bisa jangan sampai nanti bangsa kita ini bangsa kita ini bangsa dari. Dan perlu diketahui kegiatan yang diselenggarakan oleh anggota DPR RI dari Komisi 6 ini merupakan tugas dan fungsi mitra BUMN untuk melakukan pengawasan, legislasi, serta alokasi perencanaan anggaran. Komisi 6 memiliki ruang lingkup tugas yang membidangi BUMN, perdagangan koperasi UKM, investasi, dan standarisasi nasional. Diharapkan dengan adanya kegiatan seperti ini mampu membawa manfaat serta kemajuan khususnya perusahaan di bawah naungan BUMN yang ada di Banyuwangi. Sudah hadir kami semua mitra BUMN khusus yang hadir pada hari ini, yang pasti kita semuanya dalam suasana masih lebaran, kita otomatis halal bihalal ya, menjalin silaturahmi karena mungkin ini adalah yang pertama di Banyuwangi yang bisa berkumpul sedemikian rupa semua rekan-rekan kami mitra BUMN, dan insya Allah ini bukan yang pertama tapi ini akan berjalan terus. Sebetulnya kami juga ada forum komunikasi mitra BUMN melalui WhatsApp hampir 3 kabupaten ya, 3 kabupaten semuanya berjalan ya sebagai fungsi pengawasan kami dalam menyerap aspirasi dari teman-teman mitra BUMN khususnya yang ada di daerah ya kan, baik di Banyuwangi maupun Bondowoso yang perlu kami perjuangkan untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat di Jawa Timur 3 untuk ke pusat. Itu yang pasti agenda kami silaturahmi, menyerap aspirasi dan juga berkoordinasi masukan-masukan dari teman-teman mitra BUMN. John Iskandar, JTV.